Kemudian mereka memunculkan misal tangguh Prabowo, gitu. Ada tangguh Jokowi, gitu kan. Di Jogja itu sempat ada mau tangguh habis 10 lalu ribut, gitu kan. Nah, bagaimana Mas melihat fenomena sekarang yang dimana edukasi di keris itu kayak dikeluhkan gitu ya, kurang bagus lah. Jadi banyak ilmu-ilmu yang dulu zaman Pak Haryono kan pengennya keris diarahkan ke krisologi atau ke edukasi yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang rasional dan lain sebagainya, tentu tidak menafikan unsur-unsur mistis yang itu sebenarnya tidak bertentangan amat gitu. Karena juga kalau kita belajar filsafat misalnya banyak hal tidak harus semuanya empiris ya. Ada hal yang rasional yang kadang-kadang sudah dijelaskan, kadang-kadang bisa dijelaskan dengan tertentu. Kalau Mas Agung sekarang bagaimana nih soal edukasi ini, soal filosofinya dan lain sebagainya dari sini? Kalau boleh mengutip kata-katanya Pak Haryono Rito ya, dia pernah bilang everything starts with philosophy and end with art. Dan ini memang kemudian bisa kita lihat nampak jelas di dalam karya-karya Pak Kandi, seorang empu modern yang menurut saya sampai sekarang itu masih boleh dibilang salah satu yang terbaik. Nah memang kali dibilang bahwa keris itu bukan sekedar benda biasa, tapi benda spiritual, benda yang diciptakan penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan makna. Memang zamannya berubah pasti ya. Kita sudah memasuki zaman yang semua serba praktis, semua serba instan, maunya serba cepat, semua serba mudah. Tapi saya yakin pasti ada saja orang-orang yang mau mendedikasikan dirinya. Saya kita ini masih tetap mau berkarya dari sekian belas temannya yang akhirnya belum beratur, tetap mau mendedikasikan dirinya untuk terus berkarya di bidang perkerisan. Tentu kita semua juga berharap bahwa ini akan tetap lestari dan nilai-nilai ini juga kemudian mudah diterima oleh generasi berikutnya. Kalau saya sendiri, Mas Hendra sendiri di kantor pasti saya pelajaris. Jadi saya di instansi saya pasti sudah dikenal sebagai ini Agung Kris. Ini memang dalam upaya mungkin nggak banyak kecil dalam lingkup yang kecil-kecil untuk menularkan bahwa keris ini bukan saja indah tapi penuh dengan ajaran guru nenek moyang kita. Betul Mas Agung. Jadi keris ini kalau yang ngerti sih sampai saat ini hanya sekelompok orang-orang pekeris saja. Kalau di luar itu masih pada salah paham. Kita bisa lihat dari film yang masih salah paham mau ini keris gitu. Beda dengan misal katana misalnya atau senjata-senjata yang lain gitu. Lalu kemudian juga persepsi teman-teman sama dengan Mas Agung, saya juga dikenal di kantor sebagai orang mulai keris, tapi selalu berakhir dengan ditelepon masih surat keris masih. Ini bos dapat keris takut buat kamu aja, nah, kayak gitu. Tapi dengan media sosial, dengan era yang baru ini, ketika kita upload filosofinya, kita jelaskan mana-mananya, ternyata banyak yang kemudian mualaf keris. Kalau bahasa saya mualaf keris, yang dulunya nggak suka keris, sekarang suka dan mengkoleksi dengan menggebu-gebu gitu. Karena memang harus kita tunjukkan sisi-sisi yang justru intangible-nya, seperti yang diakui oleh UNESCO. Jadi bukan bendanya sih, karena kalau hanya bendanya banyak senjata tradisional, senjata tajam itu yang juga indah-indah. Yang tidak dipunyai mereka ini kan nilai-nilai filosofi yang maknanya bisa mewakili diri dan lain sebagainya. Kita kalau gali itu nggak bisa punya. Dalam Mbak Intan sebagai akademisi, ini kalau diizin Mbak Intan, apakah itu untuk porsi yang besar diajarkan atau sekedar hanya teknik membuatnya tadi? Nah, nanti juga Mbak Intan ini bawa dua buku, nanti juga tolong diperkenalkan bukunya ini, karena saya itu sangat mengapresiasi juga pada Indonesia pada insan-insan kekerasan yang mau menulis buku. Karena kalau kata Sayyidina Ali itu orang bisa lupa, tapi catatan selalu ingat. Kalau punya ilmu itu harus diikat. Cara mengikatnya adalah salah satunya dengan cara menulis.
Kalau sekarang mungkin dengan konten juga atau dibikin videonya. Termasuk ini acara malam ini juga akan mengikat pengetahuan soal keris kemerdekaan menggunakan kami. Silakan Mbak Intan. Iya, menarik sekali ketika kita mengedukasi keris kepada generasi muda atau masyarakat umum. Setidaknya mereka melihat keris saja sudah tahu, minimal seperti itu. Kemudian mau memegang keris biasanya masih ragu-ragu mau pegang ini saja kok keris seperti itu dan lain-lain. Nah, saya mengajarkan ke mereka itu berawal dari prosesnya, malah. Jadi memberikan pertanyaan kepada anak-anak atau generasi muda masyarakat, tahu nggak cara membuat keris itu seperti apa? Kebanyakan itu nggak tahu. Tahunya ya hanya bahan besi, kemudian dipikir atau dipindah. Padahal ada teknik tempatnya. Nah, disitulah saya mau mulai merasuki gimana cara membuatnya. Kemudian tahu nggak kalau keris itu memiliki filosofi dan setiap bentuknya itu punya karakteristik masing-masing. Nah, mereka saja melihat keris itu, menurut mereka itu pasti sama bentuknya. Kemudian yang mereka tahu adalah keris itu selalu nggak tahu keris itu lurus. Kemudian bentuk yang ekspresif dan lain-lain. Nah, berangkat dari bagaimana kita memberitahu cara membuatnya terlebih dahulu. Saya racuni dulu video-video cara membuatnya. Kemudian saya mulai bercerita, oh keris itu ada yang lurus, ada yang lo. Setiap bentuknya itu berbeda-beda. Bahkan setiap rumpun itu memiliki ciri khas masing-masing. Adalah berangkat dari filosofi. Nah, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah ketika kita bercerita tentang filosofi ini, karena tidak banyak orang tahu keris itu ya tahu filosofinya. Nah, ketika saya mengajarkan juga, otomatis saya juga harus tahu bagaimana makna filosofi dari setiap keris, dari setiap dapurnya punya sejarahnya, kenapa itu dibuat, kenapa itu ada, seperti itu. Dan mahasiswa ini ketika mereka setiap semesternya membuat, mereka juga harus tahu filosofinya apa, berangkat dari mana dapur ini ada, seperti itu. Walaupun sumber literatur juga tidak banyak berbicara tentang filosofi, setidaknya mereka mau belajar dan mau mengerti bagaimana setiap dapur itu memiliki filosofi. Nah, kemudian saya juga belajar untuk menulis buku. Ini ada buku pertama saya, Tombak Brata. Ini salah satu tulisan dari tesis saya. Saya buat buku, saya menceritakan bagaimana proses membuat tombak dan makna dari Brata itu sendiri. Jadi Brata itu maknanya adalah seorang pemimpin. Ini saya bentuk, saya buat itu seperti tekan, tapi dalamnya itu ada bilah tombaknya, seperti itu. Kemudian tulisan saya selanjutnya itu ada identifikasi anatomi pusaka. Ini sebenarnya saya berangkat dari kegelisahan saya ketika saya sebagai mahasiswa pertulisan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah keris? Biasanya kan kalau kita sebagai pelaku kurator keris, kita juga sangat dan harus banyak wawasan identifikasi keris itu seperti apa. Nah, saya mencoba untuk menjabarkan di buku ini secara anatominya. Saya pecah-pecah atau rincian keris. Nah, kenapa saya membuat nama atau memberi judul ini anatomi? Ini saya membuat diksi dari kata rincikan. Kemarin sempat diperdebatkan juga, kok namanya anatomi bukan rincian. Karena saya juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang di luar bangsa. Karena kalau kita selalu menggunakan kata yang ada
di istilah-istilah perkerisan orang awam tidak akan tertarik untuk belajar keris begitu. Nah, kenapa saya membuat istilah-istilah agar bisa diterima masyarakat ini? Seperti itu. Menarik ini Mbak Intan. Saya setuju sih bahwa kalau kita menjelaskan keris, terutama kalau audiensnya menyasar audiens yang lebih luas, memang bahasanya itu harus bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam. Misal di level pendidikan rendah, tapi tidak ditertawakan profesor. Itu kalau dulu saya pas jadi wartawan itu kredonya begitu. Mungkin Pak Jimmy tidak sama Pak Jimmy ya. Jadi kalau wartawan susah, karena nulisnya itu harus dipahami, tidak diketawakan profesor, tapi dipahami rakyat yang kurang berpendidikan. Nah, ngomong-ngomong soal keris, ini kan kemudian nyambungin juga tadi soal sertifikat. Ini kan sekarang ramai sertifikat keris. Kalau di luar sebenarnya kan misalnya kita kenal di Jepang Sakatana, terus di luar di barat itu kan sertifikat biasanya memperjelas bendanya. Kalau di dunia keris ini justru kadang-kadang mengaburkan bendanya. Ada yang kemudian bendanya abal-abal karena disertifikati tertentu menjadi dipercaya itu otentik. Nah, nanti kita minta pendapat masing-masing soal ini bagaimana. Apakah sertifikat ini akan terus dipertahankan atau diperbaikinya seperti apa? Mungkin Mas Beni dulu tentang fenomena ini, apakah dari dulu udah ada atau baru belakangan ini? Sebetulnya kalau persoalan sertifikasi Mas, yang mengawali itu dulu kan Taman Mini Indonesia ya. Cuman begini, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Taman Mini Indonesia ya, itu kalau kita kaji sesuai dengan ilmu perkerisan yang khusus ya, itu kadang-kadang melenceng jauh, legitimasinya karena dia buat museum, jadi museum kami dia punya legitimasinya untuk membuat sertifikasi. Tapi kalau untuk sertifikasi di luar, mungkin saya lebih ke komen Mas, karena itu kepentingannya dalam tanda kutip ya, kepentingannya dalam tanda kutip. Saya lebih komen dan kepentingannya dalam tanda kutip. Gitu Pak. Mas Agung sertifikat atau mungkin dulu sempat jadi bahan perdebatan juga apakah patut namanya sertifikat atau sekedar surat keterangan. Tapi apapun itu, kalau saya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk keris-keris baru, keris-keris yang memang jelas siapa pembuatnya, materialnya apa, itu saya rasa bagus kalau dibuatkan surat keterangan atau sertifikat. Tetapi kalau untuk keris-keris yang lama, memang kemudian seringkali menjadi perdebatan yang tidak berujung karena ada banyak kepentingan di sana. Nah, kemudian disitulah kredibilitas orang atau lembaga yang mengeluarkan keterangan, surat keterangan atau sertifikat itu dipertaruhkan. Jadi semua ada plus minusnya, Cuma ya menurut saya tidak ada minusnya itu kalau itu keris baru, keris yang baru dibuat yang memang jelas-jelas siapa pembuatnya, dari material apa, kapan dibuat, yang membuat itu mungkin bagus untuk kemudian kita wariskan ke anak cucu kita. Kalau perlu di situ ditampilkan juga untuk edukasi kan, makna filosofinya dari dapur maupun pamor dari keris yang dibuat itu. Setuju Mas Agung. Soal penjelasan itu saya kira di pameran-pameran, museum, di museum juga banyak salah itu. Di pameran apalagi nggak ada. Makanya kemarin waktu pameran Jogja itu Pak Guntur dan Mas Abil minta tolong saya untuk keris-keris beliau ini dikasih keterangan yang lebih detail, terutama tentang maknanya dan asal-usulnya. Karena ada keris Pak Guntur itu yang asal-usulnya dari wakil Perdana Menteri pertama yang dia mengalami pendek kayak Pajang, kebetulan kerisnya Pajang itu kan menarik ya, cerita-cerita yang tidak pendek gitu, cerita-cerita yang inspiratif gitu, banyak itu menarik gitu.
Nah ini kan kemudian ternyata hanya tulisan Mas Abidal betul, yang lain tidak membuat, sengaja nggak membuat, nggak membuat, nggak tahu gitu. Nah ini kan sebenarnya ke depan tuh bisa, nah ke Mbak Intan lagi nih, tentang sertifikat garis tali itu apakah ini juga diisi bagaimana dibahasnya, lalu solusinya terhadap yang plus minus tadi juga termasuk usulan Mas Agung tadi itu ya harus dijelasin juga, karena kan generasi berikut yang menerima belum tentu dia juga tekun belajar itu. Kalau udah ada kan enak gitu kan. Misalnya kalau kita lihat senjata-senjata dari luar negeri itu sampai bilang kan ada jelas, keterangannya jelas. Pokoknya yang mau beli itu tinggal dapat udah enak lah gitu. Gimana Mbak? Ya, jadi sertifikat ini makin kesini tuh pembicaraannya ramai karena ada berbagai buku yang menstandarisasi sebuah sertifikat garis. Kalau di dunia pendidikan sendiri itu ketika kita sudah menciptakan karya baru yang orisinal, karya kita dari ide kita sendiri itu wajib untuk disertifikat. Terlebih kalau sekarang itu ada haki ya, jadi kita wajib untuk mendaftarkan haki asal garis itu, karya itu benar-benar orisinal dari idenya masing-masing. Jadi bukan tiruan, bukan mutrani dan lain-lain. Nah, untuk sertifikat sendiri ini memang ada dua perspektif. Yang satu kepentingan, yang kedua itu harus dan wajib ya, karena kalau garis-garis baru itu setidaknya kita tahu siapa pembuatnya, materialnya dari apa saja, filosofinya apa, kemudian berangkat atau berasal dari mana garis itu. Jadi untuk era-era selanjutnya biar tahu itu garis, oh ada sertifikatnya, kita tahu. Jangan dahulu misal garis ini siapa yang membuat, karena memang itu wujud dari istilahnya seperti KTP, jadi identitas. Nah, identitas dari sebuah garis yang itu benar-benar karya yang orisinil, karya yang baru dan bukan yang mutrani. Kalau mutrani menurut saya itu hanya kepentingan dari beberapa pihak begitu. Ya ini kalau kita kembalikan ke tema awal garis kemerdekaan, ini Mas dan narasumber yang lain, ini kan sekarang juga muncul perdebatan lagi. Ada yang mengatakan bahwa era kemerdekaan ini sudah terlalu panjang, karena sudah 80 tahun. Padahal ya era Majapahit lebih panjang lagi, ya kan. Lalu itu menjadi, kemudian mereka memunculkan misal tangguh Prabowo, ya, ada tangguh Jokowi, gitu kan. Di Jogja itu sempat ada mau tangguh habis 10 lalu ribut, gitu kan. Nah, menurut narasumber ini, apakah tetap sebaiknya kita pakai kemerdekaan? Kalau saya pribadi, saya suka kemerdekaan karena tadi selain menandai di era setelah kemerdekaan juga ada makna mardiko dalam berkarya itu tadi. Nah, tapi mungkin ada perspektif berbeda dari Mas Beni, Mas Agung dan Mbak Intan nanti. Mas ya, jadi deklarasinya garis kemerdekaan itu kan pada saat saya dengan Mas ini tahun berapa kita bikin pameran di Putaran Budaya. Ya, kita bikin di Putaran Budaya. Waktu itu kita kasih tema garis kemerdekaan. Nah, garis kemerdekaan waktu yang kita maksud adalah garis-garis yang dibuat sesuai dengan originalitas ide si pembuat itu sendiri. Jadi kita belum memberikan batasan baik itu yang pakem maupun yang tidak, belum sampai ke sana. Tapi bahwa garis kemerdekaan adalah garis yang dibuat sesuai dengan kemerdekaan ide, kemerdekaan ide, idenya, kemerdekaan ide. Itu kalau sekarang misalkan ada muncul garis tangguh Jokowi, garis tangguh Prabowo, menurut saya lebih apa ya? Mencerminkan ini ya, jadi mencerminkan bahwa garis ini muncul atau dibuatnya mungkin zaman, jadi zaman pemerintahnya Pak Prabowo, zaman pemerintahnya Pak Jokowi, jadi periode tahun, tapi bukan menggambarkan itu originalitas itu bukan.
tapi lebih ke tadi waktu, lebih banyak memberikan batasan dalam waktu. Gimana Mas Agung? Jadi panjang aja 40 tahun jadi ramai karena kemudian jadi tanggul salah satu tanggul yang paling ramai lah gitu karena pendek gitu tadi. Nah ini mau diperpendek 10 tahun ini kan 2 kali periode doang kalau kita sepakat tanggul berdasarkan presiden kan. Menurut Mas Agung gimana? Ini Mas, penangguhan itu kan ada setidaknya ada 2 aspek. Yang pertama aspek geografis, yang kedua aspek waktu, runut sejarahnya. Kalau zaman dulu memang ketika kita nanya ini Inggris kapan gitu, mereka kan nggak nyebutin tahun, Mas, tapi menyebutkan era zaman kerajaan ini atau pas rajanya ini, PB 10, PB 9. Ya karena memang di era itu rajanya itu Yoso. Rajanya itu memerintahkan untuk membuat karya yang beliau standarkan menurut standar beliau kan pada saat itu. Nah sekarang zamannya kan sudah tidak seperti itu lagi. Kita kan pakai penanda waktunya kan penanda tahun ini. Jadi kalau sertifikatnya itu tahun sekian itu kan orang jelas semua. Kalau penggunaan istilah kawartikan yang mungkin saja mungkin itu juga bagian dari dinamika budaya yang terus berjalan ya. Tapi kalau pakai tangguh Jokowi, pakai tangguh SBY, pakai tangguh Prabowo, apakah beliau-beliau ini Yoso? Kan tidak. Jadi ketika dia tidak Yoso, tidak membuat sesuatu yang gaya baru, kan agak lucu kalau menurut saya kalau kita menggunakan istilah tangguhnya tangguh presiden. Kalau menurut saya akan lebih pas kalau kenapa tidak langsung saja menggunakan tahun pembuatan, karena yang lazim berlaku di zaman sekarang adalah tahun pembuatan kan ya. Sekarang tahun Masehi yang kita pakai kan gitu Mas. Itu kalau menurut saya kalau ada yang kurang terkenal. Betul ya, istilah tangguh itu sendiri kan sebenarnya estimasi kalau kita artikan secara harfiah ya. Kalau udah jelas kenapa disebut tangguh, kenapa tidak era pembuatan dibuat di era atau dibuat di tahun gitu. Gimana Pak Intan menurut Agung? Jadi kalau berbicara tentang kemerdekaan ini kita berbicara tentang era. Era. Nah kalau di dunia pendidikan ini masih menjadi polemik ya, karena kita itu masih bingung untuk memberikan istilah. Tapi lebih tepatnya ketika kita membahas itu mengatakan tahun pembuatan. Jadi itu lebih pasti. Nah, ketika kita berbicara kemerdekaan ini karena eranya panjang dan kemudian ada beberapa orang yang istilahnya menghilangkan di era presiden-presiden begitu. Jadi kami netralnya itu selalu mengatakan tahun pembuatannya kapan. Apalagi ketika kita pameran, kita selalu mencantumkan di caption itu tahunnya. Nah, ketika itu pameran dengan skala mengatakan era-era tertentu, barulah kita mengatakan dari era sejarah misalnya dan sebagainya. Jadi ini harus di apa ya istilahnya, bukan dibakukan, tapi lebih ke kita harus posisinya harus netral, jadi tidak belajar kemana-mana. Untuk lebih pastinya selalu mengatakan tahun pembuatannya apa. Saya setuju. Sebenarnya kalau di seni lukis itu kan udah jelas biasanya lukisan ada tahunnya. Mau nanti dikategorikan Renaissance, dikategorikan di segala macam zaman apa itu kan kemudian ya. Tapi kan kemudian jelas era Renaissance tahun sekian sampai sekian. Nanti lukisan itu dilihat ini dilihat tahun berapa. Ya, mungkin di Inggris bisa dimulai mungkin gitu ya. Tulis saja tahunnya. Apalagi seperti Mas Agung tadi itu kalau udah jelas ini dibuat di era kemerdekaan di tahun ini ya udah gitu kan. Nah untuk memberi kesempatan oleh para hadirin Bapak Ibu yang mau bertanya pada narasumber
dipersilakan. Mungkin dari Alfa mungkin satu-satu dulu nanti pada mereka, atau yang ingin bertestimoni tentang Mbak Kambi atau kan yang dapat juga boleh. Jadi nggak harus nanya, itu pendapat juga boleh. Silakan. Terima kasih. Saya hanya ingin memberi masukan tentang kambuh. Kalau menurut desa sendiri itu adalah perkiraan gaya. Jadi yang diperkirakan itu gayanya, bukan zaman pembuatannya. Orang sekarang memang jauh tentang itu, jadi salah kaprah. Jika misalkan tangguh kamatikan itu kan belum dideskripsikan gayanya itu bagaimana. Jadi kamatikan saya lebih ke waktu saja, era pembuatannya sehingga menuju ke tahun. Saya kira itu. Kalau Mas Jimmy mungkin pengen menambah soal Mbak Kambi. Beliau kan paling banyak wawancara dengan Mbak Kambi dan kemudian menulis ya. Dan foto yang beredar itu foto punya Mas Jimmy itu yang memegang 17 maupun 12 bintang. Terima kasih Mas. Sedikit menambah sebetulnya menyambung Mas Benny. Nah kebetulan ya tahun 2006 itu saya wawancara Mbak Kambi di rumah beliau. Dan sebetulnya bukan rumah beliau, saya mampir di rumahnya Mas Benny. Mas Benny itu rumahnya dulu dekat di Nusukan. Itu dekat sekali dengan rumahnya Mbak Kambi. Dan Mbak Kambi sangat sering, ya saya ketemu Mbak Kambi itu sering di rumahnya beliau. Nah, suatu ketika tahun 2006 itu saya wawancara istri saya yang potret ini potretnya. Pakai HP apa kamu? BlackBerry Touch, BlackBerry Touch. Nah, itu foto itu beredar di Google itu di seluruh dunia itu foto beliau ini. Nah, saya waktu itu wawancara dengan Mbak Kambi, kebetulan dimuat di Kompas tanggal 8 Agustus tahun 2008. Nah, itu tentang gelombang tinta. Waktu itu ada muncul garis gelombang tinta, lalu saya wawancara beliau, kenapa kok kamu membuat garis gelombang tinta? Seperti cerita dari Mas Dewi tadi, lebih detailnya begini. Waktu itu memang musim gelombang tinta, lalu bahkan di Bumi, bahkan pengen beli gelombang tinta itu 12 juta. Jadi dua pot itu 12 juta, lalu selang berapa hari itu udah gak ada artinya lagi karena udah banyak semua orang yang pada menyimpan gelombang tinta, akhirnya harganya turun. Dia jengkel sekali Mas Mbak Kambi jengkel, terus akhirnya dibikin keris gelombang tinta tadi. Tapi selain itu juga adalah tren bahwa itu gelombang tinta waktu itu sudah tren. Nah terus di Kompas waktu itu, di Kompas halaman 44 waktu itu, halaman 44 tanggal 8 Agustus tahun 2008 itu, tentang tadi diceritakan juga disinggung oleh Mas Benny tentang keadaan politik, ya keadaan politik bahwa satu partai, saya nggak mau menyebut partainya, tapi partai itu disunggi oleh tikus, tadi diceritakan juga. Tetapi lucunya tikusnya ini ekornya hanya satu, jadi ada satu ngadep ke sana, satu ngadep ke sini, ekornya itu satu. Jadi nanti tikusnya heret-heretan gitu. Nah itu cerita sarkastis beliau tentang situasi politik. Terus mengenai 17 tadi juga diceritakan, saya kebetulan waktu itu juga motret seperti apa ya, ada foto yang 17 tapi bukan yang ini, tapi bukan yang saya motret beliau. Nah artinya apa? Artinya Mbak Kambi ini tidak hanya filosofi, tapi jadi seperti kalau di dalam musik itu ya ada Bob Dylan itu dia menceritakan mengenai konteks sosial yang masuk di dalam penciptaan. Nah ini Mbak Kambi ini rupanya dia juga ada bahwa konteks sosial itu juga bisa masuk, dan itu adalah pertanda zaman yang menjadi pangeling-eling di masa depan bahwa dapur seperti itu dulu munculnya karena apa? Karena kalau menurut Mbak Kambi waktu itu, waktu saya wawancara tahun 2006 itu, dia mengatakan bahwa
keris naga itu juga pasti ada konteksnya, Jadi kenapa kok raja waktu itu memerintahkan untuk menciptakan keris yang bentuknya naga? Bahkan kalau dalam beberapa buku ya mengenai Tinata Gajah Singo itu juga ada yang menginterpretasikan bahwa itu memang pertanda zaman gajah karo singo. Jadi gajah itu menggambarkan pati itu dalam arti pati ini, darah pati. Lagi rame juga. Ya, sekarang lagi rame ya. Itu gajah liwar singo beru itu. Jadi itu artinya Mataram itu mengalahkan, Mataram itu artinya waktu itu kan dari Sultan Agung 3 turunan ya. Jadi ada Pragolopati 1, Pragolopati 2, Pragolopati 3. Itu akhirnya dikalahkan. Jadi gajahnya liwar. Nah, waktu itu Sultan Agung memberi perintah bahwa siapa yang berjasa kerisnya diminta dikasih emas. Emas itu tangan gambarnya itu gajah sama singo. Itu kan pertanda zaman juga. Sebetulnya itu dilakukan oleh Mbak Kambi juga, gitu. Mbak Kambi itu melakukan. Nah, itu rasanya perlu diteruskan seperti tadi disinggung Mbak Intan tadi ya, bahwa filosofi atau kalau dalam ceritanya Mbak Kambi ini kan konteks sosial politik atau konteks sosial itu mempengaruhi penciptaan juga gitu. Dan bagus sekali kalau bikin buku seperti apa Mbak Intan ini benar-benar pikiran akademis itu dan cocok sekali. Empu yang akademis ya, Empu tidak mau diam ya menulis buku juga. Ini luar biasa. Artinya kan perlu kita catat bahwa sekarang Empu itu tidak hanya membuat keris dan tidak hanya menciptakan dapur keris, tapi juga bisa menulis tentang fenomena. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira hanya terima kasih Mas ya. Matur nuwun Pak Sini. Ini double senior saya di wartawan dan di keris. Nah, kalau ngomongin soal berubah cinta itu kan monkey bisnis ya. Sekarang mungkin ada kripto itu nanti jangan ada keris kripto. Ini mungkin ada mahasiswa yang pengen bikin. Nah, soal membukukan sebuah gagasan ini saya kira sudah bagian dari warisan budaya leluhur kita. Ada tradisi menulis serat. Kalau sekarang ya nulis buku. Ini yang saya kira di dunia keris yang agak langka. Makanya kami itu kalau ada orang yang menulis, baik itu menulis sekedar di grup maupun menulis di buku itu sangat apresiatif. Gitu. Karena itu apalagi ilmiah gitu. Karena sekarang kan kalau kita lihat di media sosial itu jari ini, ya kan, konon katanya sekarang yang lagi rame orang lagi menggugat keris katanya bukan dari Jawa atau dari Sulawesi. Tapi kita tanya sumber primernya, kita tanya ini yang nggak bisa menunjukkan gitu. Nah makanya ini Pak Ginesia juga akan menerbitkan buku dalam waktu dekat. Kebetulan saya bersama Mas Abid sama saya, nanti sudah sempat kita spill covernya. Nanti tunggu beberapa bulan akan kita munculkan. Dan itu bukunya ilmiah ya, jadi pakai sumber-sumber primer seperti negara Kertagama, Tasoman dan lain sebagainya, Serat Sentini. Jadi kita pakai sumber-sumber primer, tidak hanya konon katanya. Nah, terakhir ini mungkin pada narasumber apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement terhadap tema kita baik Mas Abdi maupun Keris Kawatikan dimulai dari Mas Bey. Matur nuwun ya. Jadi kalau menurut saya sebagai selaku generasi itu ya, jadi generasi tua ya, kita hanya bisa berharap pada generasi muda bahwa mencoba untuk penciptaan karya yang mempunyai kalau toh itu misalkan sebagai industri kebudayaan mempunyai nilai yang bisa dikatakan nilai yang fantastis. Salah satu contoh ini, kadang kita merasa prihatin, kita melihat beberapa, dan saya dulu kita tidak minggu ya, ada beberapa pedagang ini. Cara dia membawa keris mungkin hanya dibungkus dengan koran, ya, hanya dibungkus dengan koran. Ini kan, wah ya,
Begitu sangat remehnya gitu. Itu satu. Terus yang kedua kali sekarang mulai ada anekdot misalnya. Orang menyebut dengan dapur jalan saat itu kok tidak hanya disingkat. Wah ini dapurnya GST. Ini dapurnya GST. Oke boleh lah mas itu modern boleh. Tapi kalau untuk dunia pemirsa saya pikir dengan penyebutan kata tidak lazim di masa kecil, ya kurang mengenal, itu kurang mengenal. Karena dari situ memang dibuat konteksnya memang bersumber dari kriya yang berbasis kebudayaan. Sebelum ke Mas Agung, saya akan memberikan kesempatan kepada tamu kita untuk menambahkan ada yang mau ditambahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Firman, Raja Pak Untarto, Pak Heri, Pak Agung, Pak Beni, dan Mbak Intan ini cucu saya. Dan Mbak Intan ini cucu saya. Tetapi cucu dalam pengertian ilmiah. Kebetulan Empu Intan ini adalah muridnya Empu Basuki. Dan Empu Basuki itu adalah murid kita berdua. Jadi kita ini gurunya Empu Basuki, tetapi guru pendidikan formal yang ngobrol. Mas Jimmy ini sahabat saya yang pernah kongres di Bogor, Mas Jimmy ya. Dan di sana ada Mas Adi juga. Gitu. Kemarin ngatur di dalam tema pembicaraan ini, tapi saya menyapa dulu. Ini ada saudara muda saya Mas Ma'ruf ini. Ini termasuk generasi penerusnya almarhum MD Arifin, karena juga mu'alaf MD Arifin itu ya. Yang mau kita matur, kebetulan di dalam tema malam ini tentang keris kemerdekaan. Kebetulan kami dari bidang literasi budayanya SNKI ya. Jadi kalau merujuk di dalam ilmiah literasi, untuk kemerdekaan ini bisa dimasukkan dalam dua kategori. Yang pertama itu menandai tentang pembuatan setelah kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kemerdekaan ini diartikan bahwa untuk pembuatannya ini tidak harus lazimnya seperti pembuatan keris yang kuno, sehingga di sini menampakkan kemerdekaan si pembuat. Itu ya kami garis bawahi. Dan ini terbukti. Saya datangnya langsung disapa Mbak Bina. Sepertinya kenal sama saya mungkin di dunia impian ya, karena saya sendiri belum pernah ketemu ya. Mungkin yang pernah ketemu adalah orang tuanya atau Mbak Kamdin ya. Ya, dari sana bercerita dua hal. Ternyata dari kemerdekaan Mbak Kamdin ini bisa kita ambil dari cerita oleh kita Bu Basuki bahwa untuk membuat keris ini kita harus menyesuaikan dengan karakter si yang ingin membuat. Saya orangnya beringasan. Saya nggak mungkin minta dibuatin keris yang alim, nggak mungkin. Kalau itu memang kepentingan alami, tapi kalau kepentingan yang lain yang seru, gitu. Sehingga tadi Mbak Intan mengatakan ada keris yang gelombang cinta. Saya cek dulu, gelombang cinta ini karakter atau apa? Ternyata dikatakan teman kita Mas Jim yang mengetahui dan Mbak Lina, ternyata adalah perwujudan daripada kekecewaannya atau kegelannya karena ketipu dengan gelombang cinta. Berapa juta Mbak Lina waktu itu? Iya, pakai uang yang Mbak Lina juga gitu. Kemudian ada lagi yang namanya keris yang apa sih ya? Iya, masih dia sih. Cuma sekarang di mana katanya nggak tahu. Ya, cuma nanti Mas Dani kita mencoba untuk tahu Mas Dani. Kemudian yang kedua dari Mas Dian ini selalu mengatakan setuju. Saya berharap ada kalimat tidak setuju Mas. Iya, dari tadi setuju. Sehingga apa yang dikatakan Mbak Intan dan teman kita Mas Adi, saya tidak setuju dan saya setuju. Karena di dalam literasi tajuk ini ternyata ada tiga, berdasarkan era atau zaman, berdasarkan gaya, dan berdasarkan tempat pembuatan. Sehingga kalau hanya Mbak Intan saya nggak setuju, hanya Mas Adi saya nggak setuju. Kalau dua-duanya saya setuju, kita bersatu lagi. Sehingga kebetulan tanggal 9 kemarin, tanggal 9 kita mengikuti konferensi kerja nasional dengan Pak Menteri Kebudayaan di Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Dian tadi sebenarnya kemarin juga di sana.
Tetapi kembali ke konteks, jadi yang pertama kemerdekaan sudah jelas, kemudian yang kedua tajuk juga jelas, kemudian yang ketiga yang kami ingin sampaikan juga ke Panjenengan itu adalah bisa untuk menggali, melestarikan. Kalau tadi tiganya tadi itu melestarikan, ini dari menggali, melestarikan, khususnya tidak hanya generasi muda, generasi tua saja terkadang masih memistikkan keris. Almarhum Mutoto waktu kita ketemu dengan mahasiswa yang dari agama ini sempat ada debat yang memang super kuat, tapi akhirnya bisa dengan pendekatan keagamaan lewat kitab suci atau akhirnya bisa, sehingga tergantung bagaimana cara kita mengupas. Berikutnya untuk Indonesia kami mohonkan nanti juga ada satu misi untuk melestarikan ini bisa mencakup generasi muda. Kami pribadi pernah berdua sama Pak Hadi mengadakan seminar keris pelajar Solo Raya 2 kali. Kemudian kami juga kemarin lomba penulisan bertemakan keris tingkat nasional. Ada ribuan naskah. Ternyata dari golongan terpelajar mahasiswa sama umum itu banyak penulisnya itu dari golongan pelajar. Dan satu lagi dari golongan pelajar ternyata banyak yang menulis juaranya itu dari pelajaran yang berafiliasi pada agama, bukan negeri. Kalau nggak salah kemarin dari Bina Pacis Pak juara, dari Bina Pacis. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa generasi muda tidak melek, sebenarnya melek, cuma diberikan ruang, waktu dan tempat yang ingin, sehingga Panjenengan nanti juga memberikan ruang dan waktu untuk mengelola daripada anak-anak kita generasi muda ini. Karena nanti kalau yang tua saja masih ada dua aliran, pro dan kontra, tapi yang ketiga bagus kan nuansanya kan niaga ke bisnis ya. Jadi mereka mengatakan sehingga tergantung gitu. Akhirnya itu yang kita sampaikan. Kami kepingin setiap kali ada acara Indonesia kita bisa diundang. Kemarin undangannya dari Mas siapa satu, kemudian satunya dari menantunya dua Cina itu misalnya itu yang kita berdekatan. Beberapa waktu yang lalu juga kita di tempat museumnya Gotex One ini juga membahas semacam ini juga. Kalau di tempatnya dua Cina itu batiknya yang kemarin dikasih. Selamat untuk Indonesia, dan ini merupakan suatu momentum yang bagus untuk bahasa saya lebih ekstrim memelekkan generasi muda. Karena saya masih ingat tulisan saya yang terakhir waktu pemilu. Seandainya nanti memang presiden siapa yang menang, masih ada tulisannya, tolong Menteri Kebudayaan itu disendirikan dari sendiri. Karena korupsi dan tindak hal yang tidak benar itu berakar dari budaya bangsa. Kalau budayanya kuat, maka ewo pak ewo itu pasti terjadi. Sehingga kalau ewo pak ewo, kita tidak perlu ada aturan hukum, tapi yang mengatur adalah dari dirinya sendiri dan dari kita. Itu yang pernah kita tuliskan. Akhirnya kita hanyalah manusia biasa, banyak kurang dan kesalahan. Kami mohon maaf dan perlu kita kembalikan. Matur Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Karena tadi mungkin saya kok setuju-setuju aja. Karena saya bukan moderator, saya moderator. Kalau di grup-grup keris Pak, dan termasuk di grup WA maupun Facebook itu saya paling banyak berdebat. Kalau masih tahu teman-teman tahu lah. Bahkan saya mengkritik dua organisasi yang dikelahi itu ya sering banget. Jadi kalau di sini memang kan kita tidak membuat forum ini sebagai forum pro dan kontra, makanya yang diundang memang yang relatif sealiran lah atau sepemahaman. Nanti bisa lah kalau bikin forum pro dan kontra. Nah itu nanti ya. Dan sekarang Mas Agung silakan kalau selesai. Sepertinya masih seru ya Mas Dian, tapi harus kalau memberi pesan wajib mungkin saya agak berani, tapi kalau berharap tentu saya mempunyai banyak harapan, terutama ke teman-teman seperti Mbak Intan ini, agar nantinya kita mempunyai generasi penerus, kita mempunyai bahkan di yang lain di generasi berikutnya. Itu harapan saya. Dan juga selamat untuk Panjenengan. Semoga upaya yang di dalam upaya yang diharapkan nanti akan membuahkan
hasil yang baik, hasil yang manis untuk kita semua. Terima kasih. Silakan Mbak. Untuk pesannya saya lebih ke generasi muda dan masyarakat umum yang masih awam di dunia budaya, terlebih garis karena di sini ada dua sudut pandang yang saya lihat ketika generasi muda ini melek akan kehadiran budaya keris. Ada yang justru dari mereka sudah mengoleksi, kemudian ada juga dari mereka yang masih takut, masih memikirkan atau melihat sebuah keris ini hal yang tabu atau mistis seperti itu. Nah, saya berharapnya kita dari praktisi perkarisan ini selalu tidak lelah untuk bercerita bagaimana keris ini adalah simbol budaya kita, bagaimana filosofi keris itu ada, dan intinya adalah kita meracuni pikiran-pikiran mereka bahwa keris ini tidak hanya sekedar benda yang mistis, tapi ada nilai budaya, filosofi, makna, simbol, dan lain-lain. Harapan saya pasti ada penerusnya, dan kita juga sebagai pelaku harus semangat dan tidak ada letihnya untuk selalu bercerita bagaimana adanya keris. Dan terakhir, selamat untuk Indonesia telah hadir untuk mengedukasi para masyarakat dan melestarikan budaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Willy, Mas Agung, dan Pak Intan. Saya akan menutup saran saya untuk bincang-bincang kita kali ini dengan kutipan dari pendiri bangsa ini, Bung Karno, itu Trisakti. Yang pertama kan berdaulat di bidang politik. Ini aja ya orang politik aja orang. Kemudian berdikari di ekonomi, orang mikirnya ekonomi. Orang lupa bahwa Trisakti itu yang ketiga adalah bermartabat di bidang budaya. Sekarang kita kembalikan ke diri kita sendiri. Apakah kita yang mengaku orang-orang budaya ini sudah bermartabat? Silahkan dijawab masing-masing. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Dian dan bersama narasumber mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.